Biografi Kiai Haji Ahmad Ansori Hasan Basri Al-Banjari. Beliau seorang muqaddam Thariqat Tijaniyah yang mendirikan dan mengasuh lebih dari 60 zawiyah, pengasuh pondok pesantren, penulis buku agama, pengusaha, dan sekaligus pendakwah. Penampilannya selalu rapi dengan busana baju muslim serta peci putih di kepala dan bersarung. Dialah Kiai Haji Ahmad Ansori bin Hasan Basri Al-Banjari. Pria kelahiran Banjarmasin pada 16 November 1956 ini dikenal sebagai pengusaha travel biro untuk pemberangkatan haji dan umroh. Dia juga seorang muqaddam Thariqat Tijaniyah yang melayani lebih dari 60 zawiyah di Kalimantan, Bangka, dan Batam. Selain itu, Kiai Haji Ansori, demikian beliau akrab disapa jemaahnya, juga dikenal sebagai pendakwah. Namun dakwahnya sebatas sebagai menjadi khatib Jumat, pengajian khusus, serta khutbah nikah. Sebab beliau lebih menitik beratkan pembinaan umatnya, Ikhwan Tijaniyah di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, dan Batam. Satu lagi, Kiai Haji Ansori juga dikenal sebagai penulis buku-buku keagamaan yang andal. Sukses yang dicapainya sekarang tidak lepas dari didikan orang tuanya, Haji Hasan Basri. Kiai Haji Ansori sebagai anak pertama dari 6 bersaudara, diharapkan orang tuanya untuk menjadi pandu bagi adik-adiknya. Selain belajar mengaji kepada ayahnya, beliau juga menjalani pendidikan sekolah dasar di SDN Melati Banjarmasin. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Tsanawiyah Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Ketika naik ke tingkat aliyah, beliau berguru kepada almarhum Guru Sekumpul atau akrab dipanggil Guru Ijai. Kemudian belajar kitab hadis Arba'in kepada Kiai Haji Syarwani Zuhri yang sekarang pengasuh Pondok Pesantren Al-Banjari di Balikpapan. Juga kepada almarhum Tuan Guru Salim Ma'ruf sebagai pemimpin Pondok Pesantren Darussalam waktu itu. Namun beliau selesai belajarnya, Kiai Haji Ahmad Ansori keluar karena kekurangan biaya. Ketika menganggur, Kiai Haji Ahmad Ansori muda sempat ikut bekerja sebagai pendulang intan dan pekerjaan kasar lain, sehingga pada suatu kali ada orang yang mengajaknya untuk bekerja di Mekah pada tahun 1975. Pikirnya di Tanah Suci, selain bekerja, beliau juga bisa belajar kepada para guru atau ulama di sana. Pekerjaan pertama yang dilakukannya adalah sebagai penjaga pom bensin dan berganti-ganti dengan pekerjaan kasar lainnya. Hampir selama 8 tahun, beliau bekerja dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, dan sempat pula beliau belajar di Madrasah Saulatiyah setahun. Tetapi karena beratnya beban pekerjaannya, akhirnya aktivitas sekolah beliau berhenti dan meneruskan pelajarannya kepada beberapa guru dan ulama secara penggal waktu. Setelah berganti-ganti pekerjaan, Kiai Haji Ansori muda akhirnya mendapatkan pekerjaan yang cocok, yaitu sebagai penjaga toko arloji, yang akhirnya oleh pemiliknya beliau diserahi sekaligus sebagai manajernya. Di toko arloji inilah beliau bekerja sehingga 13 tahun. Jadi sudah 20 tahun beliau bekerja di Arab Saudi. Di toko ini pula banyak sekali kesempatannya untuk belajar secara otodidak dengan membaca kitab-kitab kuning usai bekerja. Kadang beliau juga belajar kepada berbagai ulama yang ada di Saudi, seperti Sayyid Muhammad Al-Maliki, Habib Salim bin Abdurrahman Asgaf, serta beberapa ulama Tijani, seperti Syekh Idris bin Muhammad Abid Al-Iraqi dan Syekh Hasan Az-Zakani. Beliau banyak sekali menerima ijazah atas buku-buku karya kedua ulama Tijani itu. Di Saudi pula, Kiai Haji Ansori mendapatkan jodohnya, yaitu Hajjah Risnawati binti Abdul Muthalib, yang waktu itu sedang melaksanakan ibadah haji bersama orang tuanya. Beliau berdua kini dikaruniai 9 anak, yaitu Haji Muhammad Royha,
Haji Abdul Nasir, Haji Taha, Haji Muhammad Zaini, Hajjah Ruqayyah, Haji Muhammad Taufiq, Haji Fatih, Haji Hatim, dan Maftu Ahmad. Sedang istri kedua beliau, Hajjah Mariatul Aslamiyah binti Ali, belum punya anak. Pada tahun 1988, Kiai Haji Ansori pulang ke Indonesia, dan pada tahun itu juga beliau ditalkin oleh Kiai Haji Badri Mastuki dari Probolinggo menjadi ikhwan Thariqah Tijaniyah. Namun beberapa tahun di Indonesia sebagai pengusaha biro perjalanan haji dan umrah, beliau seperti ada isyarat untuk kembali ke Saudi lagi. Akhirnya pada tahun 1990 beliau kembali ke Saudi dan bekerja di toko arloji itu. Tahun itu pula beliau bertemu Syekh Idris ahli hadis asal Maroko, Muqaddam Thariqat Tijaniyah, dan kemudian ditalkin menjadi Muqaddam Tijani. Begitu juga ketika beliau bertemu Syekh Hasan Az-Zakani, ulama terkenal yang menjadi salah satu guru Said Muhammad Al-Maliki. Seperti ada isyarat tertentu, beliau mendapatkan surat dari Syekh Hasan Az-Zakani untuk bertemu di Mekah, sedangkan sebelumnya beliau berdua belum pernah ketemu dan berkenalan. Masya Allah, ketika keduanya bertemu, seperti teman lama yang lama berpisah. Di Baitullah, Kiai Haji Ansori ditalkin kembali menjadi muqaddam oleh Syekh Hasan Az-Zakani. Sebetulnya pada tahun 1991 Kiai Haji Ansori sudah memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya di Mekah serta pulang ke Indonesia. Tetapi ia tidak diperbolehkan oleh gurunya, Syekh Idris. Pesannya nanti akan ada isyarat kapan beliau boleh pulang ke Indonesia. Kiai Haji Ansori mendirikan zawiyah dan majelis ilmu di kawasan Sulaimaniyah hingga 1995. Pada tahun 1995 itu juga beliau mendapat izin untuk pulang ke Indonesia. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Syekh Idris sendiri yang mengantarnya sampai ke rumahnya di Banjarmasin. Sedang pada tahun itu, gaji beliau di toko arloji akan dinaikkan 100%. Namun iming-iming tidak menggoyahkan untuk mematuhi perintah gurunya pulang ke Indonesia. Tugas menjaga zawiyah diserahkan kepada Kiai Haji Hasbullah Al-Banjari hingga saat ini. Pada tahun itu, bulan Agustus sampai dengan September 1995, Syekh Idris sempat 1 bulan tinggal di Indonesia, sehingga berhasil bertemu para muqaddam dan ikhwan di beberapa kota di Indonesia. Syekh Idris sempat menalkin ribuan orang Indonesia menjadi ikhwan atau muqaddam Thariqat Tijani. Kiai Haji Ansori merasa mendapatkan nikmat besar selama tinggal di Mekah, yaitu ketika Baitullah direhab pada tahun 1995. Beliau mendapatkan izin dari kerajaan Saudi menjadi salah satu orang yang diperkenankan masuk ke dalam Ka'bah. Di situ saya sholat sunnah 4 rakaat dan merasakan begitu dalam pengalaman rohani yang sulit diceritakan dengan kata-kata, ujarnya. Di Indonesia, Kiai Haji Ansori mendirikan usaha biro perjalanan dengan bendera PT Buana Etam Lestari yang beralamat di Jalan Simpang 3 Cempaka Sari 19 RT 24 Banjarmasin, yang kemudian berkembang lagi menjadi Muslimun Travel yang dijalankan anak-anaknya. Salah satu hasil dari usahanya ini, beliau mendirikan Yayasan Al-Ansori, yang hasilnya diantaranya adalah mendirikan Ma'had Al-Ansori, yaitu pondok pesantren untuk anak-anak balita, khusus untuk menghafal Al-Quran. Di pondok ini para santri dididik di asrama dan dibiayai secara gratis, yaitu makan, minum, penginapan, serta keperluan sekolah, hingga pakaian serta keperluan sehari-hari seperti susu dan perawatan kesehatan. Ketika didirikan pada tahun 2009, ada sekitar 100 anak. Tetapi dalam perjalanan waktu kini tinggal 56 anak. Mereka berumur antara 5 hingga 9 tahun. Sekarang sudah ada yang hafal 27 juz, Masya Allah. Dan insya Allah akan mengadakan khataman pada tahun ini untuk beberapa murid yang sudah lulus hafal Al-Quran 13 juz. Karena pondok pesantrennya ini sudah menunjukkan hasil, banyak orang tua yang berminat menitipkan anaknya di pondok ini.
Namun karena keterbatasan ruang dan guru, Kiai Haji Ansori sebagai pengasuh sekaligus pengelola menunda dulu masuknya santri baru. Hingga tahun ini sudah ada sekitar 100 calon santri anak yang berstatus daftar tunggu. Selain itu, Kiai Haji Ansori juga aktif di Tarekat Tijaniyah dan membina zawiyah di Kalimantan, Bangka, dan Batam. Puluhan zawiyah dan ribuan ikhwan sudah dihimpunnya, sehingga muridnya tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, oleh jemaahnya di Sumatera, Kiai Haji Ansori akrab disapa Abuya. Dalam berdakwah di masyarakat, usaha biro perjalanan dan aktif di Tarekat Tijaniyah, Kiai Haji Ansori membagi waktunya dalam setahun menjadi 3 bulan di Banjarmasin, 3 bulan di Saudi, dan 6 bulan mundar-mandir di berbagai kota di Indonesia. Bahkan di Tarekat Tijaniyah di Indonesia, perannya juga seperti Menteri Luar Negeri. Beliaulah yang menjadi penghubung antara para ulama Tijaniyah di Timur Tengah maupun Afrika untuk datang ke Indonesia. Begitu juga sebaliknya, beliau pula yang akan memfasilitasi para muqaddam maupun ikhwan yang ingin ke Timur Tengah atau Maroko, pusat Tarekat Tijaniyah. Kiai Haji Ansori dikenal juga sebagai penulis buku-buku keagamaan. Hampir 14 buku telah terbit, berkisar tentang berbagai topik agama, seperti tuntunan sholat, tuntunan mencari rezeki, masalah Tarekat Tijaniyah, dan syarah tentang Maulid Burdah karya Imam Bushiri. Uniknya, semua buku itu diterbitkan sendiri dan dibagikan secara gratis. Banyak orang yang ingin membeli, tetapi karena jumlahnya terbatas, tidak terlayani. Sedang Abuya sendiri tidak ingin karyanya dikomersialkan, semata-mata untuk dakwah, ujar Ustadz Haji Hasbi, adik sekaligus pembantu utamanya di pondok pesantren. Bakat menulis Kiai Haji Ansori sangat terpengaruh berbagai kitab ulama luar negeri maupun dalam negeri. Salah satunya adalah Hamka. Beliau dapat memadukan keindahan sastra dan kedalaman ilmu, sehingga enak dan mudah dibaca untuk membaca segala umur. Saya sejak muda sangat menggemari semua buku karya Hamka, ujar Kiai Haji Ansori. Sedang kecintaan beliau kepada Maulid Burdah sudah terbangun sejak kecil, yaitu ketika beliau mengalunkan syair-syair merdu Burdah itu di masjid bersama para jemaah. Di Kalimantan Selatan, pembacaan Maulid Burdah masih berjalan di masjid pada malam tertentu hingga sekarang. Hatinya bergetar dan merasakan kehadiran Nabi Muhammad SAW di tengah jemaah Burdah itu. Rencananya, buku syarah Maulid Burdah Kiai Haji Ansori yang diberi judul Bunga Mawar insya Allah akan ditulis dan diterbitkan sebanyak 162 jilid, yaitu sebanyak nazam syair di Maulid Burdah itu. Sekarang sudah terbit 3 jilid syarah atas 3 syair pertama. Berikutnya buku keempat sudah jadi tetapi belum dicetak karena menunggu editing. Semoga Allah memberikan saya umur panjang dan kekuatan untuk melaksanakan cita-cita itu, tuturnya. Kecintaan beliau kepada dunia penulisan membuat diri beliau disiplin menyisakan waktu pada malam hari untuk menulis. Karena itu, pada malam-malam tertentu, beliau menulis di rumahnya. Permintaan maaf untuk tidak menerima tamu malam itu karena beliau sedang sibuk menulis. Keluarga dan jemaahnya tahu dan memakluminya. Biografi ini bersumber dari majalah Al-Kisah.